الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى أيضا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Allah selalu memberi kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Nikmat kesehatan dan rezeki yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala putuskan dari kita. Itulah kasih sayang Allah. Betapa cintanya Allah kepada kita. Sekalipun ibadah yang kita lakukan sedikit tidak sesuai dengan keinginan Allah, tapi rezeki makan kita setiap hari kita suapkan ke dalam mulut kita. Semua itu adalah pemberian dari Allah, karunia Allah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah pengasih dan penyayang terhadap orang-orang yang sekalipun mereka berbuat dosa, sekalipun mereka bermaksiat kepada Allah, yang penting dalam hatinya selalu berkata, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Aku minta ya Allah, ampuni aku ya Allah. Maka khatib berwasiat pada Jumat yang mulia ini, marilah senantiasa kita terus memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan alam, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Lembaga Baitul Mal Kabupaten Simeulue melakukan safari Jumat serentak sewilayah Kabupaten Simeulue untuk mendakwahkan betapa pentingnya menunaikan zakat bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan tidak lain tidak bukan adalah satu kaidah dalam Al-Qur'an yang kita pegang. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Tidak ada perkataan yang lebih baik, kata Allah, selain perkataan untuk mengajak kepada Allah, perkataan menyuruh kepada yang ma'ruf, perkataan mengajak orang-orang untuk taat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkataan yang lebih baik dari itu.
Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan kepada orang-orang yang beriman. Berikanlah peringatan kepada manusia. Berikanlah peringatan kepada saudaramu, kata Allah. Siapa tahu peringatan itu bermanfaat bagi mereka. Tawasau bil haqq, tawasau bis sabr. Saling mengingatkan pada kebenaran dan kesabaran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tema khutbah kita pada hari ini adalah bagaimana kita membangun kesadaran hamba Allah, membangun kesadaran para agniya, para orang-orang kaya, para hartawan, para pejabat, para pedagang, para pengusaha, para petani, untuk menunaikan zakatnya sebagai hak Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Membangun kesejahteraan terhadap hamba-hamba Allah yang belum beruntung hari ini. Kita melihat ke belakang beberapa abad yang lalu, ketika Amirul Mukminin, seorang khalifah yang hari ini sejarahnya ditulis dengan tinta emas oleh para ulama. Siapa dia? Umar bin Abdul Aziz, memimpin hanya 2,3 tahun. Tidak sampai 3 tahun, 2 tahun 3 bulan beliau menjabat sebagai khalifah. Tapi semua orang sejahtera. Tak ada orang miskin, tak ada orang yang melarat, tak ada orang yang putus sekolah, tak ada rumah yang tidak layak huni, tidak ada orang-orang yang menangis kelaparan. Bahkan dalam sejarah disebutkan, kata khalifah, wahai para pejabat Baitul Mal, aku perintahkan kepada kalian, berapa banyak harta Baitul Mal yang ada? Mereka berkata, wahai Amirul Mukminin, harta Baitul Mal itu banyak, berlimpah ruah, banyak orang yang menunaikan zakat. Kata Amirul Mukminin, kalian beri biji-bijian, taburkan di atas pegunungan dan lapangan terhampar, agar makanan itu dimakan oleh burung dan hewan yang melata. Aku tidak mau kelak di hadapan Allah, Allah menuntut di negeri kaum muslimin, di negeri kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ada seekor burung yang mati kelaparan, ada seekor binatang yang melata mati kelaparan, tak punya makanan. Aku tak sanggup menjawab di hadapan Allah. Seorang khalifah mengkhawatirkan nasib binatang dengan harta Baitul Mal. Lalu bagaimana dengan kita, manusia sesama manusia? Adakah kita peduli? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan yang jaya pada saat itu, Islam berjaya di mana-mana. Mulai dari masyarakatnya tidak ada yang kelaparan, anak-anaknya tidak ada yang putus sekolah, semuanya mereka sejahtera karena kesadaran para agniya, para muzaki, orang kaya yang punya harta, selalu menunaikan zakatnya untuk diserahkan kepada fuqara wal masakin dan asnaf-asnaf yang lainnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berkata dalam Al-Quran sebuah ancaman yang sangat pedih, ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berkata, demi Allah, aku akan perangi mereka orang-orang yang membeda-bedakan antara zakat dengan sholat. Mereka sholat, mereka puasa, mereka haji, tapi tidak menunaikan zakat. Demi Allah, aku akan perangi mereka. Mereka mencium Ka'bah, menangis di sisi Allah. Mereka mencium Hajar Aswad, mereka menangis meneteskan air mata. Tapi apa? Di kampung mereka ada orang kelaparan, mereka tak peduli. Setiap hari mereka umrah, setiap tahun mereka umrah, setiap saat mereka melakukan ibadah. Tapi dengan nasib orang-orang yang ada di sekitarnya, ia tak peduli. Maka apa kata Khalifah Abu Bakar? Aku perangi mereka. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibba li nafsihi. Sungguh keimanan ia diragukan, keimanan ia sangat sedikit dalam hatinya tatkala ia taat kepada Allah tapi tidak peduli kepada saudara sesamanya. Maka kepedulian itulah yang akan mengangkat derajat keimanan seseorang menjadi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sempurna iman kita dengan kita peduli kepada orang lain sebagaimana peduli terhadap diri kita sendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada hari kiamat kata Allah, orang-orang yang enggan menunaikan zakatnya, orang-orang yang pelit dan kikir, akan dipanaskan emas mereka, akan dipanaskan harta yang mereka simpan. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, dipanaskan di dalam neraka jahannam, fatukwa biha,
maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disetrikakan pada diri mereka jibabuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, di depan mereka, di belakang mereka, di ubun-ubun mereka. Dikatakan kepada mereka, ini hartamu yang kau simpan, ini hartamu yang kau pelitkan, ini hartamu yang tidak kau berikan kepada orang lain. Rasakanlah azab Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, azab dari Allah terhadap orang-orang yang kikir dan pelit ketika sudah mampu tidak berzakat sangat jelas dalam Al-Quranul Karim. Ketika salah seorang nabi utusan Allah bernama Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalatu wassalam berdialog dengan iblis laknatullah. Kata Nabi Yahya, wahai iblis, siapakah orang yang paling kau sukai di atas dunia? Kata iblis, wahai Yahya, andaikan engkau bukan nabi, maka rahasia itu takkan kuberitahukan kepadamu. Tetapi karena engkau adalah Rasulullah, Nabi Allah, maka aku akan sampaikan kepadamu. Siapa orang yang paling aku suka? Orang yang paling aku suka adalah orang yang rajin ibadah, orang yang sholat, orang yang selalu umrah, orang yang selalu haji, orang yang rajin baca Al-Quran, orang yang puasa, orang yang berzikir luar biasa, ribuan kali setiap hari berzikir kepada Allah, tapi pelitnya luar biasa. Aku sangat suka kepada orang ini. Kenapa kau suka? Ibadah yang ia lakukan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang ia lakukan tidak dianggap oleh Allah karena ia tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kurang mampu. Cukup dengan kepelitannya, kekikirannya, ia akan diseret ke dalam neraka jahanam. Ada pula sekelompok manusia, kata iblis, aku sangat benci kepada mereka. Siapa mereka? Orang yang sholatnya pas-pasan, jarang sholat sunnah, baca Al-Qurannya sedikit, bahkan zikirnya pun sedikit, tapi dermawannya luar biasa. Aku sangat khawatir kepada mereka, aku benci kepada mereka. Kenapa kau benci? Aku benci karena Allah cinta dan sayang kepada mereka. Dengan doa-doa para mustahik yang kelak dia mengeluarkan hartanya, ia berikan sedekah, orang-orang mendoakan dirinya, maka Allah akan bukakan pintu ketaatan baginya. Ia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita para pegawai aparatur sipil negara yang sudah mencapai nisab dan haulnya dari harta-harta kita, yang punya pekerjaan tetap, setiap bulannya kita sudah memiliki gaji. Menurut Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Provinsi Aceh yang saat itu diketuai oleh Profesor Dr. Alyasa Abu Bakar MA, beliau adalah guru besar Universitas Islam Negeri Araniri, mereka memutuskan bahwa untuk nisab zakat di Provinsi Aceh itu terhitung sebagaimana 95 gram emas. 95 gram emas atau senilai 80 juta sekian penghasilan kita per tahun, wajib kita tunaikan zakatnya. 82 juta sekian wajib kita tunaikan zakatnya. Tetapi menurut Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi di dalam kitab Fiqhus Zakah, 85 gram emas wajib kita tunaikan zakatnya. Kenapa berbeda? Provinsi Aceh, fatwa Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh dengan apa yang sudah dituliskan dalam kitab Fiqhus Zakah. Saat itu kata Profesor Alyasa Abu Bakar, dia bertanya kepada Yusuf Al-Qardawi, kenapa berbeda? Ternyata emas yang dimaksud 85 gram itu adalah emas pada masa Rasulullah. Emas itu emas murni, belum bercampur. Emas itu tidak seperti hari ini. Maka emas hari ini sudah bercampur, maka jumlahnya pun ditambah menjadi 95 gram emas, wajib kita tunaikan zakatnya. Per bulan 6.900.000 rupiah wajib tunaikan zakatnya. Jika belum, tunaikan infaknya ke lembaga Baitul Mal yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tidak ingin jamaah yang dimuliakan Allah ada anak-anak sekolah di Kabupaten Simelu ini orang miskin yang padahal IQ-nya tinggi, kecerdasannya luar biasa. Kecerdasan bukan milik orang kaya,
Kecerdasan bukan milik anaknya para pejabat. Ada mereka yang tinggal di pedalaman, yang setiap hari makan ikannya ala kadarnya, makan nasi pun ala kadarnya. Mereka miskin, tak punya harta, tapi otaknya luar biasa cerdasnya berpikir. Dia ingin sekolah sarjana, dia ingin sekolah tinggi, tapi apalah daya orang tuanya tak punya uang. Kecerdasan mereka akhirnya tak dapat ditingkatkan dengan sekolah formal yang ditunjuk oleh pemerintah. Maka apa yang terjadi? Terbengkalai anak-anak kita, anak-anak orang miskin yang padahal mereka cerdas tapi tak mampu sekolah. Oleh karena itu kita tidak ingin menyia-nyiakan sumber daya manusia yang ada dalam kepala anak-anak kita di Kabupaten Simelu ini. Oleh karena itu tunaikan zakat kita, tunaikan infak kita. Wahai para pedagang khususnya yang ada di Kecamatan Tepah Barat ini, jika sudah mencapai nisabnya, tunaikan zakatnya. Jangan pernah pelit dengan Allah. Satu lagi yang perlu kita garis bawahi, saudaraku yang dimuliakan Allah, sekalipun kita bukan orang Simelu asli, sekalipun kita tidak lahir di Kabupaten Simelu, tapi kita berdagang di Kabupaten Simelu. 4 imam mazhab, 3 mazhab diantaranya, Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal, mereka sepakat bahwa tidak dibolehkan menyerahkan zakatnya keluar tempat domisili. Wajib keluarkan zakatnya di mana engkau berada, di mana engkau berdagang, di situ keluarkan zakatmu. Jangan engkau tunaikan ke tempat orang lain. Di situ kau berdomisili, maka di situ pula kau tunaikan zakatnya. Satu imam yang membolehkan, Imam Hanafi, membolehkan zakat itu ditasarrufkan ke tempat lain ketika di tempat engkau tinggal itu tidak membutuhkan, ketika di tempat engkau tinggal tidak ada orang miskin, ketika di tempat engkau tinggal tak ada orang yang putus sekolah, ketika di tempat engkau tinggal tidak ada rumah kaum duafa yang hendak diperbaiki, silakan engkau berikan zakatmu ke tempat orang lain. Tapi semasa ada orang miskin, ada orang yang tidak mampu, ada orang yang tidak sekolah, ada orang mu'allaf yang harus dibina, diberikan kepada mereka bahagiannya, maka wajib kau berikan di tempat engkau berada. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para pedagang, menurut penelitian salah seorang akademisi kita asli di Kabupaten Simelu, potensi zakat di Kabupaten Simelu sampai puluhan miliar rupiah per tahunnya, tapi yang terrealisasi hanya hitungan 7 miliar lebih kurang. Kemana yang lain? Melainkan kesadaran kita masyarakat Kabupaten Simelu masih kurang. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tidak paham bagaimana caranya mengeluarkan zakat. Yang kedua, betul-betul tidak ingin mengeluarkan zakatnya atau zakatnya diserahkan ke tempat yang lain. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pedagang yang ada di Kabupaten Simelu, sekalipun kita orang daratan, ayo tunaikan zakat kita di Kabupaten Simelu, serahkan ke lembaga Baitul Mal, jangan serahkan sendiri. Zakat secara hukum fikih boleh diserahkan sendiri oleh yang punya. Tapi ingat, para ulama mengatakan di dalam Al-Quran disebutkan, Quran surah At-Taubah ayat 60, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Ada amil di dalamnya. Amil berdasarkan Kanun Aceh pasal 102 ayat 10 Kanun 2018 disebutkan bahwa setiap orang muslim, orang Islam yang tinggal di Aceh, maka wajib menyerahkan zakatnya ke Baitul Mal. Itu Kanun Aceh, diambil dari Al-Quran, disinyalir dari nilai-nilai ayat Allah. Allah berkata, ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul Allah, dan taatlah kamu kepada pemimpin di antara kamu. Serahkan ke lembaga Baitul Mal zakat kita, jangan diserahkan sendiri. Serahkan kepada mereka sebagai amil yang resmi ditunjuk oleh pemerintah di Kabupaten Simelu. Ada kelebihan-kelebihannya. Seandainya kita serahkan sendiri, saudaraku yang dimuliakan Allah, hanya beberapa asnaf yang dapat merasakan nikmat dari zakat kita. Tapi andaikan kita berikan ke lembaga Baitul Mal, mereka punya program-program yang sungguh sudah menjadi kenyataan hari ini. Berapa banyak rumah kaum duafa yang direnovasi, berapa banyak anak fakir miskin yang mereka disunat masalkan oleh mereka, berapa banyak putra terbaik Kabupaten Simelu sekolah
di luar negeri, ada yang di Mesir, di Turki, dibantu dengan harta Baitul Mal, diambil dari asnaf fi sabilillah. Banyak yang merasakan. Berapa banyak mu'alaf yang masuk Islam, mereka dibina, dananya pun diambil dari zakat yang telah diserahkan oleh muzaki. Maka doa-doa mereka yang kelak akan membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala diserahkan kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Doa mereka sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wassallu alaihim, doakan mereka, para muzaki, para aghniya yang berzakat, yang memberikan hartanya di jalan Allah, doakan mereka. Inna sholataka sakanul lahum, sungguh doa kamu akan membuat hati mereka menjadi tenang. Doa-doa mereka yang menenangkan hati kita, doa-doa mereka yang membuat harta kita berkah. Mana kasat sadaqatan mimmalin, tidak akan berkurang harta yang kau berikan di jalan Allah. Tidak ada orang yang bangkrut gara-gara bersedekah, tidak ada orang yang bangkrut gara-gara berzakat, tidak ada orang yang bangkrut gara-gara tidak mau memberi kepada orang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak pun harta yang kita keluarkan di jalan Allah, tidak ada bangkrut kata Allah. Allah yang menjamin. Oleh karena itu saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah diberikan kemampuan oleh Allah, jangan sia-siakan. Diberikan kemampuan diri kita, maka bersujudlah di hadapan Allah. Tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, jasad kita kuat, bersujudlah di hadapan Allah sebagai bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara diberikan harta oleh Allah, diberikan kepada kita usaha oleh Allah, tunaikan zakatnya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dan menyucikan harta kita. Khudh min amwalihim, ambil harta dari mereka, shadaqatan tutahhiruhum, untuk menyucikan harta yang mereka punyai. Tutahhiruhum. Oleh karenanya hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kampanye sadar zakat yang terus dipelopori oleh lembaga Badan Baitul Mal Kabupaten Simelu bermanfaat kepada kita semua, memanggil hati kita. Yang kita punya harta, tunaikan zakat kita. Yang pedagang, tunaikan zakatnya. Yang punya sawah yang luas, yang sudah memenuhi nisabnya, tunaikan juga zakatnya. Punya padi, yang dizakatkan bukan cuma emas dan perak dan perdagangan, tapi kita yang punya cengkeh. Sebentar lagi kita akan panen cengkeh, tunaikan zakatnya. Kalau tak bisa zakat, tunaikan infaknya. Cengkeh yang dizakatkan bukan buahnya, tapi hasil dari penjualannya. Berapa banyak hasil yang sudah kau jual? Hitung, tanyakan kepada para ahlinya. Ketika sudah mencapai nisabnya, ada hak orang lain di dalamnya. Wa fi amwalihim haqqun nisa'il wal mahram. Di dalam hartamu terdapat hak orang lain, baik diminta ataupun tidak. Kesadarannya ada pada diri kita sendiri, saudaraku yang dimuliakan Allah. Tidak ada yang kita andalkan di dunia. Harta yang kita makan akan jadi kotoran, harta yang kita simpan akan jadi rebutan ahli waris kita. Kalaulah mereka orang yang soleh dan taat kepada Allah, sungguh itu akan menjadi sebuah kebaikan kepada kita. Tapi andaikan harta yang kita tinggalkan kepada anak-anak yang durhaka kepada Allah, maka harta itu akan menjadi azab kepada kita yang sudah tiada di atas dunia. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, betapa banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia hari ini. Mereka menyesal di hadapan Allah. Yang sudah meninggal dunia, mereka menangis terisak-isak di hadapan Allah. Ya Allah, hidupkan kami kembali ya Allah. Laula, ya Allah, seandainya Engkau bisa menunda kematian kami ya Allah, andaikan Kau bisa menghidupkan kami ya Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, andaikan Kau bisa mengakhirkan ya Allah, Engkau bisa menunda ya Allah, maka kami akan tunaikan zakat ya Allah, kami akan bersedekah ya Allah. Fa'asaddaqa, mereka mengatakan, bukan kami sholat ya Allah, bukan kami ingin berhaji ya Allah, tapi kami ingin bersedekah. Menunjukkan betapa pentingnya, betapa besarnya pahala orang-orang yang berzakat dan bersedekah, berinfak dari harta yang mereka punya. Mudah-mudahan para aghniya, para pegawai, para pedagang, para orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah untuk menunaikan zakatnya kepada para mustahik.
orang-orang yang menerimanya, sehingga Kabupaten Simelu menjadi kabupaten yang sejahtera, kabupaten yang jauh daripada kemiskinan dan kelaparan. Kita kasihan melihat mereka, saudara-saudara kita yang di luar sana. Betapa banyak pengungsi Rohingya, mereka berlari ke Aceh. Betapa banyak pengungsi di Palestina, mereka kelaparan. Betapa banyak orang-orang Papua kelaparan, mereka membeli pun bukan pakai uang, tapi mereka menggunakan sistem barter, tukar barang. Mereka ambil buah pisang ditukar dengan beras, mereka ambil buah pisang ditukar dengan garam, mereka ambil sayur-sayuran ditukar dengan apa yang mereka butuhkan dalam rumah tangganya. Sedih kita, oleh karenanya kita tidak ingin Pulau Simelu merasakan nasib yang sama. Buka hati lebar-lebar, buka mata lebar-lebar, minta petunjuk kepada Allah, relakan harta kita sedikit untuk ditunaikan zakatnya kepada mereka, orang-orang yang berhak menerimanya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Dan khatib yang menyampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kepada Allah khatib memohon ampun, dan kepada jamaah sekalian khatib memohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.